Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel KPU. Nah, untuk pagi ini, pagi yang cerah ini, semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing seputar peternakan baik telur. Kita akan membahas yaitu kendala, rintangan yang akan kita alami dalam bidang beternak baik telur. Memang harus kita lalui, intinya demi menunjang suksesan kita dalam beternak baik telur. Jadi rintangan apa saja? Mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel KPU, channel penyemangat peternakan baik telur pemula, khususnya kita semua para pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita syukuri. Nah, saat ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita sharing peternakan baik telur kembali. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pikiran, berbagi pendapat dan kritik dan saran. Intinya semua itu tak lepas dari kegiatan kita yang positif. Kali ini kita akan membahas beberapa rintangan yang akan dihadapi khususnya kita para peternak bebek telur. Intinya itu memang harus kita lewati, tapi itu hanya sebagai rintangan kecil yang masih bisa kita atasi. Jadi untuk kita khususnya para pemula harus konsisten dan harus siap untuk menghadapi rintangan itu. Jadi untuk mengetahui rintangan apa saja, mari kita simak satu persatu. Oke teman, jadi yang pertama ya, intinya rintangan ataupun kendala yang harus kita hadapi dalam beternak bebek telur, yaitu melambungnya harga pakan akan tetap kita hadapi. Karena di saat kondisi saat ini, apapun bahan baku dari pakan tersebut sudah susah dicari. Intinya untuk saat ini rintangan kita yaitu kendala masalah pakan, karena pakan jadi ataupun pakan campur itu kan menggunakan protein. Jadi itulah yang mengakibatkan kandungan itu yang membuat peningkatan pakan untuk peternakan bebek telur. Karena nanti di saat pakan itu melonjak naik, nanti kebetulan intinya itu ada masa-masa entah per 3 bulan nanti pakan turun kembali. Makanya untuk masalah hal ini teman-teman nggak usah kaget lagi jika nanti memulai peternakan bebek telur. Intinya harga pakan, kalau orang awam intinya yang nggak pernah beternak bebek telur pasti bingung melihat harganya per sak. Untuk saat ini kisaran dia 420.000. Intinya kan kita kalau beternak bebek telur kisaran 200 ekor itu mungkin 2 hari habis untuk pakan satu sak, yaitu 50 kg. Makanya teman-teman harus betul-betul kuat menghadapi naik turunnya harga pakan bebek telur. Intinya tetap konsisten, perawatan harus dijaga. Insya Allah walaupun pakan naik, insya Allah hasil pun tetap bisa menutupi biaya pakan, bahkan kita bisa memperoleh keuntungan. Oke teman, jadi yang kedua intinya untuk kendala kita dalam beternak bebek telur yaitu penurunan harga telur, yaitu yang sudah bisa dipastikan itu berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu naiknya harga pakan. Jadi penurunan harga telur ini bisa membuat kita kaget, karena biasanya dia per butir dia 2200, ini bisa mencapai dia 1700. Itu terasa, sangat terasa. Intinya apalagi diiringi dengan harga pakan yang naik, harga telur turun, contohnya untuk saat ini. Makanya kalau kita udah berpengalaman entah berapa periode kita lakukan, mungkin kita nggak kaget lagi. Intinya lah ini untuk teman-teman yang baru awal,
itu udah biasa naik turunnya harga turun harga telur. Makanya kita beternak bebek telur sebagai pembelajaran yaitu skala kecil dulu, kisaran lah minnya dia 30 ekor ataupun 50 ekor dulu untuk melihat situasi dan kondisi agar mental kita bisa tertata, jadi kita nggak kaget lagi dengan masalah naik turunnya harga telur ini, apalagi naik turunnya harga pakan. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat untuk rintangan ataupun kendala yang kita hadapi. Intinya bebek petelur adalah bebek petelur yang sensitif, yang mempunyai tingkat kestresannya yang tinggi. Jadi teman-teman harus memperhatikan sifat dan tabiat bebek telur, karena apapun yang kita lakukan bisa menentukan keberhasilan dalam ternak bebek telur. Intinya menjaga dari bebek telur itu dari stresan. Makanya kalau bebek telur mengalami stres, yang pasti produksi akan turun, itu yang menjadi kendala kita, menjadi rintangan dalam beternak bebek telur. Makanya untuk perawatan tadi berkaitan untuk masalah pakan harus kita perhatikan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, bebek telur mempunyai rasa sensitif yang tinggi, tingkat kestresannya tinggi. Makanya itulah rintangan kita dalam menghadapi bebek telur. Oke, dan yang keempat yaitu bebek telur mempunyai fase rontok blue. Jadi ini intinya kodrat alam yang harus dijalani kita dalam beternak bebek telur, karena nanti jika kita udah mencapai satu periode, pastinya kita akan menunggu bebek telur itu akan mengalami penurunan, pemberhentian bertelur, yaitu di saat bebek telur rontok bulu. Itu udah wajib sebagai tantangan kita dalam beternak bebek telur. Cuma intinya kalau kita memelihara bebek telur, kalau udah masa rontok bulur itu nggak langsung habis telurnya, cuma yang biasanya dia 90% dia menjadi kisaran 60%. Itu bisa mencapai waktu kisaran dia 60 harian lah. Oke, dan pastinya itu akan normal kembali menuju periode kedua. Oke, itulah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya semoga teman-teman tetap semangat untuk menjalankan peternakan bebek telur. Itulah tadi rintangan ataupun kendala dan tantangan kita dalam ternak bebek telur. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa.